Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة دائمين متلازمين على حبيبنا وقدواتنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها للأمة وجاهد في الله حق جهاده. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita lafazkan di lisan kita ini melainkan kalimat puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada tara, nikmat yang tak bisa kita hitung, nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan cukup, kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bagaimana dengan nikmat itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka pasti Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya, ketika kita kufur dengan nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk kita mendurhakai Allah, nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk kita bermaksiat kepada Allah, nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk kita melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kita termasuk orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di hari Jumat di bulan suci Ramadan, termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam buat teladan kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah.
kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib tidak lupa menyampaikan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, dan juga pesan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat yang beliau cintai, untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa inilah kita akan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita ke permukaan bumi ini bukan tanpa ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke permukaan bumi ini pasti ada visi dan misi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke permukaan bumi ini? Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an. Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala begitu cintanya kepada kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah ciptakan kita ke permukaan bumi ini, Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, Allah berikan untuk kita manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan satu pedoman yang luar biasa untuk kita supaya selamat hidup di dalam meniti kehidupan kita di dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Turunnya Al-Qur'an sebagai bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai masdarul hayah, sumber kehidupan kita, manhajul hayah, pedoman kehidupan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian, kata Rasulullah. Apabila kita berpegang teguh kepada dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu abada, kita tidak akan sesat selama-lamanya di dalam kita meniti kehidupan kita di dunia yang fana itu. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an kalamullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan Al-Qur'an pada hari ini. Apa bedanya Al-Qur'an zaman Rasulullah? Apa bedanya Al-Qur'an di zaman sahabat? Apa bedanya Al-Qur'an pada hari ini? Semuanya sama, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, semuanya sama tanpa ada perubahan. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kenapa Al-Qur'an di zaman Rasulullah? Kenapa Al-Qur'an di zaman para sahabat, tabi'in? Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dengan Al-Quran. Tetapi kita hari ini menjadi prioritas kita dan menjadi muhasabah dan introspeksi bagi diri kita. Al-Quran luar biasa banyaknya, tetapi adakah pengaruh perubahan pada diri kita ketika kita bersama Al-Quran? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan momentum yang sangat luar biasa untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini, jadikan Ramadan sebagai momentum untuk kita dekat dengan Al-Quran, supaya terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa terhadap diri kita. Maka ketika Al-Quran itu sudah telah turun ke hati kaum muslimin, di hati kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itu akan merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi manfaat.
manfaat, perubahan yang sangat luar biasa ketika Al-Quran itu ada pada diri kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, apa yang menjadikan perubahan yang luar biasa terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran ini? Ada 3 faktor. Yang pertama, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Quran itu sebagai masdarul hayah atau manhajul hayah, pedoman dalam kehidupannya. Makanya kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ada masalah, kita kembalikan kepada Al-Quran. Ada masalah, kita kembalikan kepada Al-Quran. Maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencarikan solusi yang terbaik ketika kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Demikianlah Al-Quran, demikianlah Alkitab, kata Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu karakter daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya ketika dia memahami dan menjalankan apa ada dalam Al-Quran. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang mesti kita lakukan supaya Al-Quran itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa terhadap diri kita. Baca Al-Quran itu, pahami Al-Quran itu, tadaburi Al-Quran, dan amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Tidak ada kata, tidak ada alasan oh terlambat Ustaz, tidak. Selagi nyawa ini masih di kandung badan kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada kata terlambat. Mari kita belajar. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar dari sekarang. Yang sudah pandai baca Al-Quran, belajar lagi supaya kita bisa memahami, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memahaminya, ketika kita membacanya, ketika kita memahaminya, dan ketika mengamalkannya, maka Al-Quran akan merubah segala sesuatu ke arah yang lebih baik. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita akan menjadikan Al-Quran sebagai manhajul hayah kalau kita membacanya saja tidak mau? Oleh karena itu kaum muslimin, azamkan dalam diri kita, pastikan dalam diri kita, tidak ada hari yang berlalu dalam kehidupan kita kecuali kita baca Al-Quran. Hal yang pertama kali ketika kita bangun di pagi hari, baca Al-Quran. Menjelang tidur, baca Al-Quran. Insya Allah perubahan-perubahan yang luar biasa akan terjadi pada kehidupan kita, insya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Jangan kita malas untuk membaca Al-Quran, jangan kita malas untuk kita mendekat dengan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran itu, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Yakinlah, insya Allah Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di alam kubur, Al-Quran bersama kita. Ketika kita di padang mahsyar, Al-Quran bersama kita, sampai kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Jannatun Naim. Ketika Al-Quran bisa kita jadikan sebagai sahabat kita, setiap waktu, setiap saat kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan Al-Quran itu rihlatul hayah. Apapun masalah kita, kembali kita kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kecuali syifa, yaitu obat dari segala macam penyakit, wa rahmah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan rutinitas kita, sebagai bacaan harian kita. Tidak tenang jiwa, tidak tenang hati ini kalau kita tidak membaca Al-Quran. Termasuk, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah, yaitu hamba-hamba Ahlul Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia buktikan imannya dengan dia beramal soleh dan dia saling menasihati dalam kebenaran dan dia saling menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.